Baik, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, kelas 3 ya 28 ya. Oke, di pertemuan selanjutnya ini kita pertemuan ketiga ya di mata kuliah bisnis dan ekonomi digital. Untuk pertemuan sekarang gitu kan, seperti biasa ya di minggu-minggu selanjutnya bahwa kita akan melakukan perkuliahan gitu secara online daring lagi. Dan kita udah juga pernah udah tahu ya gitu kan prosesnya seperti apa dan juga bahwa Eee, selama ini kita melakukan, proses pembelajaran itu secara daring gitu kan, online, lewat Google Meet atau lewat Zoom Meeting. Nah, untuk, di minggu sekarang, di materi ketiga gitu kan, terkait masalah, bisnis, dan ekonomi digital. Jadi, di sini, ada bahan kajian materi pembelajaran ini, bisa kita sebut ya, capaian pembelajaran ya, dari materi ini itu, yang akan didapat oleh kalian itu seperti apa, gitu. Nah, di sini ada, di materi minggu ketiga ini ada materi ya, untuk komponen infrastruktur bisnis digital, pengenalan teknologi internet, menciptakan pelayanan digital bagi pelanggan, terus sampai ke yang terakhir di sini adalah tata kelola internet. Ini adalah daftar ya dari, materi, minggu ketiga ini. Apa aja yang akan kita dibahas, di materi minggu ketiga ini, yaitu adalah poin-poinnya ini, gitu kan, ya. Oke, ya, sudah siap ya? Baik, ya, coba perhatikan ya. Nah, ada model pembelajaran ya. Nah, sekarang model pembelajarannya seperti yang kita lakukan sekarang, gitu kan. Termasuk model pembelajarannya seperti apa, gitu. Nah, di sini ada sinkronus dan asinkronus ya. Kita lihat model pembelajaran sinkronus itu tuh, merupakan proses belajar di waktu yang sama dilakukan secara virtual. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang gitu kan, secara virtual melalui, Zoom Meeting atau Meet Google atau Google Meet gitu kan. Nah, yang kedua, ada model pembelajaran asinkronus, merupakan proses belajar di waktu yang berbeda. Misalkan mahasiswa mendapat tugas untuk dikerjakan di rumah, membuat video untuk mendeskripsikan teks atau kerja praktek yang nanti akan dibaca di kemudian dan dikirim. Itu ada yang asinkronus. Jadi perbedaan waktu gitu kan antara langsung waktu yang sama gitu yang sinkronus atau juga asinkronus yang berbeda waktu. Dikasih tugas gitu kan. Nah, di sini kita lihat ya sinkron langsung. Nah, live sinkronus ya seperti yang kita lakukan sekarang di kelas gitu kan. Nah, itu juga ada sinkronus maya, ya, virtual sinkronus seperti seperti yang kita lakukan sekarang ini ya, gitu kan. Terus asinkronus mandiri, gitu kan, self paced, terus asinkron kolaborasi, melakukan sebuah kolaborasi. Model pembelajaran yang seperti inilah ya, yang memang sering kita lakukan di masa-masa pandemi ini, dan ini paling alternatif yang paling bagus dan paling baik. Sebuah pilihan ya, pilihan model pembelajaran. Nah, oke, selanjutnya Nah, tadi kita udah ngebahas terkait masalah CPM ya, tapi capaian pembelajaran. Nah, sekarang ada di indikator pembelajaran. Apa sih indikator pembelajaran? Berarti kalian di sini mempunyai sedikit ya, bukan tugas ya, tapi emang kalian tuh harus banyak sekali membaca buku atau referensi gitu kan dari infrastruktur bisnis digital terkait masalah bisnis digital di Indonesia ataupun emang di secara global gitu. Silahkan cari berita ataupun emang cari informasinya gitu ya buat kalian. Terus juga yang kedua di sini ada ketepatan dan sistematik menjelaskan materi. Jadi ketika suatu saat kalian sudah membaca banyak referensi buku segala macam itu, tapi ketika saya tanya soal terkait masalah bisnis ekonomi digital itu seperti apa, ya kalian harus bisa ngejelasin ya, harus bisa menjelaskan ya. Jadi ketika ditanya bisnis ekonomi digital itu seperti apa, gini 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 gini, nanti itu kan seperti itu. Jadi ya, oke, jelas ya untuk indikator pembelajaran itu seperti apa ya. Nanti itu adalah menjadi sebuah tugas kalian ya di mata kuliah bisnis dan ekonomi digital. Baik, kita selanjutnya akan ke materi berarti ya, langsung aja. Oke. Nah, di sini ada sistem penilaian ya, di mana sistem penilaian yang biasa saya lakukan untuk masalah perkuliahan gitu kan, tidak beda jauh dari kelas-kelas yang sebelumnya atau kelas yang kalian juga pasti sama. Di sini ada UTS 70%, UASnya 30%. Di mana 70% ini adalah nilai dari pure dari saya ya, dari saya diambil 70%. Dan sisanya adalah UAS 30%, di mana ini adalah pihak universitas yang akan mengambil untuk soal ujian gitu kan. Atribut penambahan penilaiannya dari saya di sini ada absensi ya. Jadi kehadiran dimohon ya harus mencapai eh, apa ya mencapai maksimalnya ya. Misalkan kita 10 minggu 10 kali pertemuan itu ada 10 minggu gitu kan. Terus tugas juga di sini ada 10 poin dari beberapa tugas yang saya akan kasih ke kalian di dalam perjalanan proses perkuliahan. Terus juga di sini ada kuis. Biasanya saya kuis di sini ada 2 kali di minggu kelima dan minggu ke-10. Jadi
pelaksanaan kuis ini dilaksanakan 2 kali, minggu ke-5 dan minggu ke-10. Jadi materi-materi dari 1 sampai ke-5 itu nanti akan kita rangkum dan buat kuis gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalian UTS kalian nilainya mendapatkan 70 gitu kan, tapi kalian poin-poin di sini terpenuhi sampai 30 ya, 10 tambah 10 tambah 10 gitu kan. Jadi 30 otomatis nanti akan nilai kalian akan saya tambah menjadi 100 gitu ya. Oke. Nah, komponen infrastruktur bisnis digital gitu kan, dimulai dari internal bisnis memaksimalkan potensi SDM. Jadi potensi dari bisnis digital di sini adalah memaksimalkan potensi SDM-nya, sumber dayanya ya di setiap perusahaan. Di mana setiap perusahaan pasti melakukan evaluasi dari berbagai macam kegiatan sudah mereka lakukan di tahun-tahun sebelumnya gitu kan, terus juga mereka akan memulai membuat untuk melakukan kayak semacam di sini tuh di perusahaan itu akan selalu melakukan perkembangan inovasi dan berbagai macam bentuk inovasi-inovasi dari produknya gitu. Melibatkan komponen yang turut berpengaruh dalam bisnis, optimalkan operasi bisnis melalui teknologi. Transformasi digital turut mengubah proses bisnis. Jadi beriringnya pertumbuhan revolusi industri ataupun emang dari perkembangan teknologi ya, perkembangan inilah gitu kan yang akan membuat istilahnya siapapun yang tidak mengikuti perkembangan zaman otomatis dia akan tertinggal. Makanya di sini transformasi digital turut mengubah proses bisnis. Seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan yang udah besar gitu kan dulunya gitu kan, tapi menjadi perusahaan yang tertinggal gitu kan. Ada yang sampai bangkrut ya, seperti yang kita tahu bahwa kayak Nyonya Menir gitu kan, entah itu eh, Sariwangi, kayaknya bukan terkait masalah teknologi, tapi Nyonya Menir tuh, dia tuh emang bertahan di kita tahu bahwa Nyonya Menir itu kan udah di zaman dulu ya lama gitu kan, tapi karena emang tergerus perkembangan zaman teknologi, tapi mereka tidak mengikuti atau terlambat gitu kan, maka akan tertinggal. Ya, akhirnya seperti yang kita tahu bahwa mereka mengalami kolaps gitu kan ya. Apa itu internet? Nah, ini adalah internet di zaman bisnis ekonomi digital ini sangat dibutuhkan sekali gitu. Seperti yang kita tahu bahwa setiap apapun gitu kan proses, apalagi proses yang namanya untuk pemasaran ya, promosi gitu kan. Lewat internet itu adalah jalan yang paling cepat, pintu yang paling cepat gitu kan. Kenapa paling cepat? Karena selain murah, bisa dibilang dikatakan gratis juga gitu kan ya. Kalau misalnya kita buka usaha online gitu kan, cuma sekedar buka usaha online tanpa ada bentuk pasti dari toko kita tuh, tapi kita masih tetap bisa berjualan. Internet merupakan jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan komputer di dunia melalui jaringan komputer lokal sehingga memungkinkan pertukaran informasi antara pemakainya. Kan. Bagaimana supaya terkoneksi modem, online, komputer gitu kan, internet service provider, koneksi gitu kan, nah itu seperti yang kita pegang sehari-hari sekarang. Gitu kan. Terus apa yang diperolehnya gitu kan? Dari si internet itu gitu ya. Jadi informasi yang didapatkan lebih cepat dan murah ya, seperti yang kita tahu bahwa emang ya zaman internet yang sekarang itu serba cepat dan serba murah gitu kan. Bahkan kalian bangun tidur aja intinya gitu kan udah berhubungan atau bersinggungan dengan yang namanya internet. Gitu kan. Bangun tidur bukannya cuci muka tapi buka handphone lihat status orang gitu kan. Itu kan. Itu status orang kan berupa informasi gitu kan. Siapa tahu temen yang kamu lihat statusnya adalah jualan produk gitu kan. Mengurangi biaya kertas dan biaya distribusi. Nah, di sini adalah migrasi ya, sebuah migrasi dari sebuah teknologi gitu di mana dulu itu dari zaman-zamannya manual atau emang zaman masih kertas gitu kan. Di mana tempat saya bekerja juga adalah jadi lagi sedang mengalami proses migrasi ya, jadi tadinya benar-benar serba dokumen, serba kertas, tapi sekarang tuh udah mulai paperless gitu kan ya. Mengurangi biaya kertas, terus juga sebagai media promosi, ya gitu kan, cuma sekedar pasang status aja itu kita udah bisa melakukan promosi. Komunikasi yang interaktif, lebih cepat karena lebih cepat itu kita ketika seseorang kita gitu kan melihat sebuah status teman ataupun aplikasi Shopee atau segala macam ketika ada yang menarik kita akan tumbuh untuk minat untuk beli misalnya. Tapi kita juga membutuhkan beberapa informasi yang diperlukan sebelum melakukan pembelian. Nah, informasi inilah yang akan memudahkan kita di zaman internet itu adalah gimana caranya untuk interaktif, komunikatif gitu kan. Makanya ada fitur yang namanya chat gitu kan, ke setiap
toko yang ada gitu kan. Ditanya produknya masih ada atau enggak gitu kan. Untuk warna yang ukuran yang segala macam sesuai dengan keinginan kalian itu bisa ditanyakan dan itu responnya bisa dibilang cepat gitu ya. Nah, selanjutnya menciptakan pelayanan digital bagi pelanggan gitu kan. Di sini jika kita memperhatikan konsep service marketing yaitu the power of service, bunga pelayanan yang dirumuskan di sini ya Christopher Lock yang mana terdapat 8 kelompok pelayanan, kita akan melihat bahwa ada paling tidak 5 layanan pelengkap yang berbasis informasi. Ya. Mungkin kalian juga bisa melihat ya di sini dari kelompok bunga di sini ya gitu kan. Informasi, pengambilan pesanan, order taking, konsultasi, penagihan, billing, pembayaran payment dapat dilayani melalui kanal digital. Ini adalah salah satu bentuk alur atau emang. Ya, yang sering kita ketahui di berbagai aplikasi online gitu kan, misalkan itu aplikasi jual beli misalnya gitu, pasti ada yang namanya ini kelopak dari log ini ya, log yang nama terdapat dalam kelopak pelayanan. Kita akan melihat bahwa paling tidak ada 5 pelayanan yang lengkap berbasis informasi. Ada informasi, pengambilan pesanan, order gitu kan, konsultasi, penagihan, dan di sini ada payment dan melalui dengan kanal digital. Ya mungkin proses pembayarannya gitu kan melalui aplikasi lagi gitu kan, secara digital lagi gitu kan. Ada tiga inovasi yang patut menjadi perhatian demi tercapainya pelayanan digital bagi pelanggan, yaitu SmartCard, penggunaan teknologi, penggunaan suara, pengembangan telepon pintar, dan peranti keras lainnya. Selanjutnya, fokus pada web service, cloud computing, arsitek yang berorientasi pada pelayanan. Aplikasi di sini web service, layanan elektronik atau e-service adalah istilah yang sangat generik, biasanya mengacu pada penyediaan layanan melalui internet. Awalnya berdiri dari elektronik seperti dalam penggunaan lainnya, sehingga layanan elektronik bisa juga termasuk perdagangan internet. Arsitektur teknologi informasi adalah seni menggambarkan suatu model atau konsep informasi yang digunakan dalam aktivitas yang membutuhkan detail eksplisit dari suatu sistem kompleks Wikipedia. Juga di sini ada computing, adalah sebuah arsitektur teknologi informasi yang di mana sumber daya komputasi tersedia sebagai layanan yang dapat diakses melalui internet ya. Cloud service biasanya memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah sangat cepat deploy hingga cepat berarti instan untuk implementasinya. Nah, saya akan tanya dulu ke kalian ya bahwa di era digital ini gitu kan banyak sekali kita kan kita tuh di era zaman digital itu bahwa kita tuh mudah sekali untuk meraih entah itu informasi, entah itu produk, entah itu misalnya membutuhkan informasi liburan, segala macam, gitu. Itu mudah sekali mendapatkan informasi tersebut, gitu kan. Nah, mungkin kalian yang paling sering kalian lakukan, gitu kan, di era digital ini mengakses terkait apa, informasi terkait apa. Garnis, kamu buka handphone, yang paling sering kamu lakukan buka aplikasi apa? Cari informasi atau jual beli atau apa? Atau berita atau apa? Atau buat perkuliahan atau apa? Paling buka online shop, Pak. Lebih Online sering. shop. Lebih seringnya Iya. online shop ya, jual beli gitu kan. Untuk Bayu gimana Bayu Aji? Iya, Pak. Yang paling sering kamu akses apa Bayu Aji? Saya sering akses itu sih, Pak, kayak majalah online gitu loh, Pak. Majalah online. Yang kamu tertarik Ya, di majalah online itu gitu. buku apa? Ya, buku-buku online gitu loh, Pak. Saya kan suka baca-baca buku gitu. Oh, oke. Ada yang lain? Ketika buka handphone yang paling sering kalian lakukan untuk membuka sebuah informasi aplikasi itu tuh kalian tuh butuh apa gitu dari internet itu? Apa? Pak Reja apa? Kamu sering buka apa Pak Reja? Kayak buat nyari informasi Pak, kayak misalnya berita online yang lagi happeningnya dari ya. ini. Berita-berita online ya, apa informasi gitu kan, berita online yang sedang viral di zaman sekarang itu apa gitu, yang lagi hot-hotnya itu apa gitu. Oke. Nah,
Selanjutnya di sini memilih hosting provider ya. Apa itu provider hosting? Provider hosting adalah sebuah perusahaan yang menjual jasa penyewaan server atau komputer mereka untuk menyimpan website Anda. Provider hosting ini juga memberikan konektivitas internet Anda sehingga para pengguna dapat mengakses semua file yang ada dalam website Anda tanpa kendala. Itu adalah berupa website ya, website kalian. Jenis hosting ada service hosting, virtual private server hosting, dedicated server hosting, cloud hosting. Terdapat 4 provider hosting terbaik di Indonesia adalah Niga Hoster, HostTiger, Rumah Web, Dewa Web. Ini adalah hosting provider. Di sini mereka menyediakan ya jasa di mana ketika kalian misalkan menggunakan membuat sebuah web kan untuk kalian atau untuk blog kalian, untuk perusahaan kalian itu tuh kalian bisa ya untuk membuat, tapi ini pasti berbayar, tidak gratis. Ya. Selanjutnya, pelayanan. Nah, manajemen kualitas pelayanan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan manajemen kualitas adalah pengembangan sistem kualitas yang terdiri dari perencanaan sistem kualitas, pengendalian sistem kualitas, dan perbaikan sistem kualitas. Ya, seperti yang kita tahu bahwa beberapa ya aplikasi gitu kan, entah itu aplikasi, entah itu bukan aplikasi juga pasti apa ya, mereka tuh selalu melakukan pembaruan-pembaruan untuk bagaimana caranya memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin dan emang kualitasnya semakin baik dan semakin lebih bisa mudah diakses oleh para pengguna atau para konsumen. Gitu. Nah, mungkin kalian juga sudah tidak asing lagi kalau misalnya ketika sebuah aplikasi minta update gitu kan, itu adalah mereka tuh melakukan pembaruan-pembaruan yang lebih baik ya, entah itu dari pembaruan segi pelayanan, segi tampilan ataupun dari kendala-kendala misalkan lemot atau segala macam. Beberapa dimensi atau atribut yang harus diperhatikan dalam perbaikan kualitas pelayanan adalah ketepatan waktu pelayanan, ya, akurasi pelayanan, kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan, tanggung jawab, kelengkapan, kemudahan mendapatkan pelayanan, variasi model pelayanan, pelayanan pribadi, kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, atribut pendukung pelayanan dan lainnya. Itu adalah salah satu bentuk perubahan-perubahan yang selalu coba gitu kan untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih ke arah yang lebih baik dari setiap perusahaan ataupun entah itu si aplikasi gitu. Ya pasti emang seperti itu gitu kan. Kalian juga mungkin dalam diri kita aja kan istilahnya selalu melakukan perubahan-perubahan di mana misalkan kita kemarin adalah seperti ini berarti otomatis sekarang gua atau kita gitu harus berubah menjadi seperti itu ya. Gimana kalau misalkan kalian dapat nilai kemarin misalkan jelek di bawah 60 ya otomatis gimana caranya ke depannya gua mendapat nilai yang lebih besar lagi. Gitu. Adalah salah satu bentuk pembaruan-pembaruan. Jadi bukan pembaruan itu adalah ya bersifatnya universal gitu kan. Dimanapun dan kapanpun pembaruan itu adalah pasti berlaku. Komunikasi digital melalui internet dan extranet. Secara sederhana, internet adalah jaringan dari network of networks. Internet adalah sebuah jaringan komputer berbasis protokol TCP, IP. Seperti internet hanya saja digunakan dalam internal perusahaan, kantor, bahkan warung internet. Ya. Antar internet bisa dapat saling berkomunikasi dengan satu dengan yang lainnya melalui sambungan internet yang memberikan tulang pengguna ya backbone komunikasi jarak jauh. Seperti yang kita tahu bahwa kita bisa berkomunikasi jarak jauh seperti yang kita lakukan sekarang. Online daring gitu di zaman pandemik ini gimana caranya melakukan perkuliahan gitu kan? Gimana kuliah itu harus tetap berjalan tapi dibatasi oleh jarak dan waktu. Nah, ada yang namanya internet seperti itu ya memudahkan mendekatkan gitu kan. Menjauhkan yang dekat atau menjauhkan mendekatkan yang jauh gitu kan. Itu adalah salah satu bentuk dari si internet ini gitu kan. Ada yang benar autis banget gitu kan, orang sibuk bermain handphone gitu kan sampai mengacuhkan ya teman yang ada di sebelahnya gitu kan. Jadi gara-gara internet menjauhkan yang dekat gitu kan, mendekatkan yang jauh gitu kan. Ya mungkin kalian juga pernah lah melihat orang yang autis terhadap suatu gadget gitu kan sampai benar-benar cuek akan lingkungan sekitar itu ada ya. Jika sebuah badan usaha bisnis itu mengekspos sebagai dari internal jaringan komunikasi di luar, hal ini disebut extranet. Memang biasanya tidak semua isi intranet dikeluarkan ke publik untuk menjadikan internet menjadi extranet. Jadi ada beberapa yang tidak bisa
diekspos keluar gitu ya, berupa itu misalkan entah itu informasi atau data, sebuah data. Jadi tidak semuanya, hanya beberapanya saja. Tergantung apa ya, si pemilik itu mengizinkanku yang mana aja yang untuk diekspos. Standar pertukaran data, perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah merambah setiap aspek kehidupan manusia, kecuali untuk kepentingan industri dan perdagangan di mana perusahaan-perusahaan membutuhkan pertukaran data spoiler konsumen maupun perusahaan lainnya. Pertukaran data tidak lagi dilakukan dengan media cetak, tapi dengan menggunakan elektronis dengan format dokumen tertentu. Ya. Salah satu format dokumen elektronis adalah HTML, XML, merupakan sebuah bahasa markup yang terdiri sebagai standar pertukaran data di dalam lingkungan internet. Data-data yang akan dipertukarkan biasanya adalah data transaksi atau data bisnis data. Untuk itu maka diperlukan perangkat lunak yang mampu mengkonversikan data dari basis data ke dalam file XML. Tata kelola internet juga di sini ya adalah sebuah pembangunan penerapan prinsip-prinsip norma-norma, aturan-aturan prosedur. Terus juga di sini sektor swasta harus memimpin tata kelola internet dan bahwa fungsi utama dari tata kelola adalah untuk menerapkan lingkungan hukum yang sederhana, dapat diperkirakan, minimalis dan konsisten bagi perdagangan elektronik. Sebuah keistimewaan dari perdagangan elektronik adalah proses mendunianya perlindungan konsumen. Kepercayaan konsumen merupakan persyaratan utama bagi keberhasilan perdagangan elektronik ya, di mana kita selalu mungkin aware gitu kan, wah kita takut gitu, ini gimana nih aplikasi ini, terpercaya atau tidak gitu. Itu adalah hal satu yang wajar bagi si konsumen untuk mencoba berinteraksi atau mencoba berhubungan dengan suatu website atau suatu aplikasi gitu kan. Ini tuh gimana gitu kan. Nah, terkait masalah identitas diri gitu kan, terkait masalah ya seperti semacam kayak kita menggunakan WhatsApp gitu kan. WhatsApp kita tuh gimana benar-benar terjaga kerahasiaannya atau tidak nggak sih gitu kan. Itu tuh di publik atau ini tuh kita tuh disadap sama seseorang atau nggak sih gitu kan. Kalau misalnya itu di aplikasi online shop, kita gimana gitu kan. Ini aplikasi ini tuh dijamin nggak gitu kan. Terkait masalah entah itu kalau misalnya kalian melakukan pembayaran, entah itu kalian melakukan pembelian gitu kan. Itu tuh produknya itu benar nggak sih, real nggak sih gitu. Bohong nggak sih? Takutnya kan kita mungkin kan khawatirnya kan gitu kan. Gimana caranya sebuah aplikasi bisa gitu kan menimbulkan kepercayaan terhadap aplikasi tersebut. Itu adalah yang satu titik fokus dari online shop gitu kan. Agar masyarakat atau si konsumen itu tidak perlu merasa khawatir untuk melakukan pembelian di aplikasi tersebut. Gitu kan. Nah, ini adalah tugas ya, menyusun ringkasan, kita lewat saja. Oke, sampai sini sudah selesai. Ada pertanyaan kah? Silahkan buat kelas kalian. Silahkan, ada pertanyaan? Garnis? Ayo. Ayo silakan yang mau bertanya. Pak, saya mau tanya, Pak. Siapa Putri Hanifah? Silakan. Semua jenis bentuk usaha itu punya manfaat yang baik dari penggunaan internet nggak sih, Pak? Oke. Jadi semua jenis bentuk usaha itu punya manfaat dari perkembangan internet ya sih, gitu kan. Ada nggak sih ngaruh atau besar kecilnya gitu kan ketika perusahaan itu menggunakan teknologi dalam melakukan bisnis atau usahanya itu. Ya pasti pasti ada gitu kan. Pengaruhnya pasti ada ya Putri karena emang si perusahaan tersebut kalau misalnya dia tadinya tidak melakukan penjualan secara online gitu kan, ketika dia melakukan online, otomatis kan pangsa pasarnya jadi meluas. Target pangsa pasarnya itu pasti meluas. Di mana dia misalkan Putri di sini jualan gitu kan, di area misalkan Karawaci gitu kan, Tangerang. Ya otomatis yang beli gitu kan, yang beli otomatis karena tidak melakukan penjualan secara online, otomatis yang beli cuman daerah sekitar situ kamu aja gitu kan. Yang lewat, yang lihat toko kamu aja. Ya. Tapi ketika kamu melakukan sebuah penjualan gitu kan melewati elektronik ya otomatis kan target pasarnya akan menjadi lebih luas. Gitu. Jadi seperti yang kita tahu bahwa di aplikasi Shopee atau di online shop yang lain segala macam Tokopedia gitu kan
Itu kan mereka penjualnya ada yang dari Bandung gitu kan, dari dari apa, Jawa, Surabaya, segala macam, Batam, ataupun bahkan dari Cina sendiri kita bisa melakukan pembelian. Nah, semakin luas dan pembeli juga kan semakin banyak gitu ya, Putri. Bagaimana Putri? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, cukup jelas ya. Jadi emang adalah manfaatnya gitu kan ketika seorang melakukan penjualan secara elektronik. Terus ada lagi silahkan. Saya deh Pak mau nanya. Kira-kira Ernest. kira-kira manfaat seperti apa sih Pak yang diperoleh perusahaan dalam penerapan jalannya usaha melakukan internet? Oke, manfaat yang didapat oleh perusahaan ketika melakukan bisnis atau usahanya melalui elektronik ya istilah gitu kan. Otomatis yang tadi ya di bab pertama tadi slide pertama bahwa ada yang namanya optimisasi ya, dalam artian dia akan merasakan tingkat optimal dari segi pengeluaran gitu kan. Tidak melakukan pemborosan karena tadi ya sifat dari sebuah internet itu adalah selain cepat tapi murah juga gitu kan. Dimana kalau misalkan sebuah perusahaan itu melakukan pemasaran itu secara offline gitu kan, dia pasti buka stand di misalkan di mall gitu kan, misalkan Garnis di sini buka usaha jual beli misalkan entah itu baju atau segala macam, otomatis kan harus sewa tempat gitu kan. Terus untuk melakukan promosinya juga kan mungkin kalian kan Garnis harus cetak banner yang besar gitu, entah itu atribut ketika melakukan pemasaran itu kan ada pernak-pernik segala macam, gimana caranya agar ketika orang lewat itu melihat ke toko kita tuh semakin menarik. Seperti yang mungkin dilakukan entah itu pakai badut, entah itu pakai pernak-pernik baru segala macam, gimana caranya untuk menarik perhatian konsumen yang baru. Tapi dengan adanya elektronik ini gitu kan, biaya yang seperti itu tuh bisa di-press gitu kan. Bahkan bisa dibilang biaya yang seperti itu tidak ada. Cukup hanya berupa flyer, intinya banner secara digital ataupun tulisan-tulisan segala macam hanya berupa semua itu digital semua. Gitu. Bisa diakses melalui web resmi perusahaan tersebut atau enggak si perusahaan tersebut ikut menjual produknya juga di aplikasi online shop tadi. Ya. Jadi pasti manfaatnya itu besar sekali ya. Otomatis mungkin ya gini ya, paling berpengaruh itu adalah terhadap pengeluaran itu yang semakin kecil. Di mana tujuan perusahaan itu adalah gimana caranya tujuan perusahaan itu adalah mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan tingkat pengeluaran atau biaya produksi itu yang sekecil-kecilnya atau serendah-rendahnya. Ya, mana Genis? Paham Pak. Makasih ya Pak. Ya. Nah, sudah cukup Pak kayaknya. Baik, terima kasih ya buat kelas kalian sudah masuk di minggu ketiga ini sampai minggu ketiga ini, dan kita juga proses belajar mengajar tetap lancar dan mohon maaf masih melakukan online daring ya perkuliahan. Jadi saya pesan kalian tetap semangat dan menjaga kesehatan kalian, tetap semangat, yang tidak produktif ya, tapi harus tetap produktif. Produknya itu produktif apa gitu, tergantung minat kalian. Ya, oke, terima kasih kepada kalian semua. Saya tutup sampai sini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.